Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut belajar tentang standar terkait proteksi dari kejut listrik atau proteksi untuk keselamatan. Sebelumnya kita sempat lihat ke Rules BKI volume 4, Rules-nya Biro Klasifikasi Indonesia, bagaimana persyaratan untuk di kapal gitu. Kalau yang ini kita akan lihat di persyaratan umum instalasi listrik atau biasa disebut PUIL, ya, PUIL 2011. Oke, secara umum memang PUIL seperti standar kelistrikan lainnya, bentuknya hampir mirip dengan, memang dia mengacu ke IEC, International Electrotechnical Commission. Kalau Anda lihat NFPA ya, NFPA 70 itu juga tentang kelistrikan. Tapi kali ini kita coba lihat di PUIL 2011 yang bagian 4, ya, bagian 4 yaitu proteksi untuk keselamatan, dan 4.1 di sini khususnya adalah proteksi terhadap kejut listrik. Mungkin kita nggak mungkin bahas semuanya, paling nggak kita lihat sekilas seperti apa bentuknya. Ya, jadi di bagian 4.4.1 ini seperti saya sampaikan tadi, dia mengacu ya atau merupakan adopsi dari IEC 60364 441 tahun 2005 dengan modifikasi. Jadi nanti kalau di PUIL Anda lihat ada tulisan MOD itu berarti merupakan modifikasi dari referensinya gitu. Jadi SNI ada catatan sendiri dengan modifikasi sendiri, tidak terhadap acuan IEC-nya begitu. Oke, nah ruang lingkupnya kalau Anda lihat sama ya seperti di BKI. Jadi dia ada proteksi terhadap sentuh langsung, kemudian juga ada proteksi gangguan atau proteksi terhadap sentuh tak langsung. Jadi proteksi dari sentuh langsung ini untuk refresh ya, bagaimana memproteksi orang dari menyentuh benda yang memang normalnya bermuatan gitu. Nah, normalnya mengandung aliran listrik. Jadi gimana caranya supaya orang nggak nyentuh busbar gitu ya, tidak menyentuh inti kabel begitu. Kalau proteksi gangguan, proteksi dari sentuh tak langsung ini mencegah orang tersengat dari benda logam yang normalnya dia tidak bertegangan. Seperti casing contohnya. Jadi casing itu kan harusnya tidak bertegangan, tapi dalam kondisi gangguan, dalam kondisi ada arus bocor, ada kabel yang terkelupas kemudian kena ke casing, maka casing itu jadi bertegangan. Dan ini tidak boleh dianggap sepele ya, karena kalau bertegangan ya memang bisa bisa bervariasi, tapi sangat bisa juga dia betul-betul 220 seperti listrik utamanya gitu ya, atau tegangan yang lain sesuai tegangan kerjanya. Oke, jadi kembali proteksi dasar dan proteksi gangguan, dari proteksi sentuh langsung dan proteksi sentuh tak langsung. Jadi tindakan proteksi yang diminta oleh PUIL 2011 ini harus terdiri atas yang pertama kombinasi yang sesuai dari ketentuan proteksi dasar dan ketentuan independen untuk proteksi gangguan. Artinya dia minta kombinasi keduanya. Jadi kombinasi dari proteksi dasar dan proteksi gangguan. Melihat PUIL 2011 ini memang agak berbeda ya kalau saya mengikuti dari PUIL 2000 dulu gitu ya. Jadi bentuknya lebih lebih kompleks, lebih agak sulit dipahami dibandingkan PUIL 2000. Juga kalau kita lihat di BKI kemarin kan juga jelas ya, proteksi sentuh langsung atau proteksi dasar, kemudian ada proteksi gangguan. Nah, kalau di PUIL 2011 ini kalau kita baca langsung memang agak sulit, tapi saya akan coba tunjukkan bedanya gitu ya, bedanya supaya lebih mudah memahaminya. Oke, sebelum lanjut, jadi tadi permintaannya adalah harus ada kombinasi antara proteksi dasar dan proteksi gangguan. Ya. Atau, di situ dikatakan atau berikutnya,
ketentuan proteksi yang ditingkatkan. Jadi ini bedanya apa sama yang atas, Bu? Kalau yang atas tadi kombinasi dari dua buah jenis proteksi. Kalau yang ini adalah proteksi yang ditingkatkan yang bisa memberikan sekaligus keduanya, baik proteksi dasar maupun proteksi gangguan. Oke, kita lihat dulu proteksi dasar kalau di Puel seperti apa ya. Nah, lebih mudahnya kita lompat dulu ke lampiran A, agak jauh di belakangnya, bagian belakangnya 441 gitu ya. Di lampiran A itu ada ketentuan untuk proteksi dasar. Jadi di sini dikatakan ketentuan untuk proteksi dasar memberikan proteksi pada kondisi normal. Jadi memang dia kondisinya normal. Kabel itu normalnya bertegangan kan gitu ya. Gimana caranya supaya orang nggak menyentuh inti kabel itu kan gitu. Nah, ada dua yang disebutkan di lampiran A untuk proteksi dasar ini. Yang pertama adalah insulasi dasar bagian aktif. Kemudian yang kedua adalah penghalang atau selungkup. Di catatannya disitu dikatakan insulasi dimaksudkan untuk mencegah sentuh dengan bagian aktif. Nah, yang namanya insulasi dasar bagian aktif ini dinyatakan bahwa bagian aktif harus tertutup seluruhnya dengan insulasi yang hanya dapat dilepas dengan merusaknya. Jadi yang namanya insulasi dasar bagian aktif itu semua bagian yang bertegangan itu terinsulasi, tertutup rapat dengan insulasi yang hanya dapat dilepas dengan merusak. Ya. Contohnya yang paling mudah ya kabel itu. Kabel itu kan luarnya ada insulasinya ya. Nah itu kita nggak bisa pegang inti kabelnya kan, kecuali kalau kita merusak insulasinya, gitu. Itu contohnya. Atau tusuk kontak, colokan tuh tusuk kontaknya, misalnya kipas angin atau apa, itu Anda kan nggak bisa menyentuh bagian dalamnya tanpa merusak ya. Ya. Yang nggak pakai murbaut loh ya, nggak pakai murbaut itu kalau Anda lihat kan dia langsung rapat dari kabel terus sampai ke tusuk kontak ya. Itu namanya proteksi dasar dengan cara memberikan insulasi dasar bagian aktif ya. Pertanyaannya apakah semua bagian aktif itu bisa diinsulasi seperti itu gitu? Kan sulit juga ya. Semuanya tertutup insulasi rapat, nggak bisa dibukanya dengan merusak kan nggak juga. Sulit juga gitu. Nah, cara proteksi dasar berikutnya adalah dengan memberikan penghalang atau selungkup. Ya, jadi benar kabelnya kita sambung di murbaut yang terbuka gitu ya. Tapi itu harus diletakkan di dalam casing gitu, di dalam selungkup misalnya gitu. Ya. Nah, untuk memastikan proteksi dasarnya bekerja, maka ada syarat-syaratnya dari penghalang atau selungkup. Bukan asal kasih casing aja gitu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya dikatakan bagian aktif harus berada di dalam selungkup atau di belakang penghalang yang memberikan tingkat proteksi sekurang-kurangnya IPXXB atau IP2X. Ya. Semoga masih ingat IP2X. Ini di BKI juga sama IP20 dia nyebutnya ya. X ini berarti tidak ada syarat. Oke, kalau merefresh IP, maka kita bisa lihat di lampiran G, agak turun lagi beberapa sekitar 10-15 halaman gitu. Di lampiran G itu ada kode IP ya. Kode IP ini mengacu sepenuhnya pada IEC 60529. Jadi IP atau International Protection adalah sistem kode untuk apa? Untuk menunjukkan tingkat proteksi yang diberikan oleh selungkup atau casing tadi ya. Dari sentuh langsung ke bagian yang berbahaya. Supaya orang tidak menyentuh langsung bagian yang berbahaya, dan dari masuknya benda asing padat, ini angka pertamanya ya, dan dari masuknya air ya, ini angka keduanya. Jadi kalau Anda lihat di bawahnya contohnya IP23CH gitu ya. Nah, 2 itu dari proteksi dari masuknya benda padat, yang 3 dari proteksi dari masuknya benda cair. Ini tabel G1 elemen kode IP-nya. Kalau Anda lihat permintaannya IP2X, berarti IP2 di angka pertama itu apa? Bahwa ada proteksi perlengkapan dari masuknya benda asing padat dengan diameter lebih dari 12,5 mm. Artinya
tidak boleh ada lubang yang lebih besar dari 12,5 mm sehingga benda dengan ukuran 12,5 mm itu bisa masuk. Atau kalau bicara tentang proteksi untuk manusia di sini ya, proteksi untuk manusia, maka dia mintanya adalah jari. Ya, jadi tidak boleh jari itu bisa masuk. Oke. Kalau dulu saya pernah minta Anda lihat, coba cek pompa air di rumah itu IP-nya berapa gitu. Ada yang nemu IP 56 misalnya. Nah, IP 56 itu artinya apa? 5-nya itu dia casingnya mampu memproteksi dari debu, kemudian 6-nya dari pancaran air yang kuat gitu. Karena pompa kan ada pancaran air yang kuat ya, dia mungkin kena pancaran air itu. Sehingga IP-nya minimal 6. Kalau dia bisa rendah misalnya, tentunya angka keduanya lebih tinggi lagi, bisa 7, bisa 8 gitu. Ya. Jadi Anda sudah bisa bayangkan IP itu ya tadi menunjukkan proteksi dari selungkupnya. Dia mampunya seperti apa memproteksi itu. Ya. Boleh dicek peralatan yang lain kalau Anda nemu IP berapa begitu. Oke, kembali ke lampiran A tadi. Maka kalau yang pertama tadi insulasi dasar bagian aktif, yang A1 itu ya, yang A2 penghalang dan selungkup, maka kembali kita bahas syarat dari penghalang atau selungkup tadi. Bagian aktif harus berada di dalam selungkup atau di belakang penghalang yang memberikan tingkat proteksi sekurang-kurangnya IP XXB atau IP 2X. Oh ya, XXB itu sama tadi ya, coba Anda cek nanti di puil lagi. XXB itu apa gitu. Itu sama, jadi proteksi dari jari. Nah, kalau Anda baca selanjutnya, kecuali jika terjadi lubang yang lebih besar selama penggantian bagian, tapi tetap harus bawahnya itu ada 3 list itu, memastikan tidak tersentuh oleh orang ya. Jadi kalau Anda lihat casing, bukan berarti tidak ada lubangnya sama sekali, tapi lubang itu tidak boleh kemasukan jari. Kadang-kadang ada peralatan listrik, LCD proyektor misalnya ya, itu kan tetap ada lubangnya untuk untuk pendinginan gitu ya. Tapi jari tetap tidak bisa masuk gitu ya. Oke. Nah, belum selesai di situ, syarat berikutnya permukaan bagian atas horizontal penghalang atau selungkup yang mudah diakses harus memberikan tingkat proteksi sekurang-kurangnya IP XXD atau IP 4X. Ya. Berarti ada tambahan syarat lagi. Kalau itu bagian horizontal, ya, yang mudah diakses, gitu, dan dia permukaan bagian atasnya, begitu, maka kalau Anda cek nanti ke tabelnya, nanti tolong dicek ya ukuran berapa itu. Kalau tadi kan 12,5 mm. Nanti tolong Anda cek IP 4X itu ukuran berapa milimeter begitu. Tapi mudahnya XXD, D-nya itu atau IP 4X itu tidak boleh ada kawat bisa masuk. Gitu kalimatnya. Logikanya ketika peralatan listrik horizontal tadi kejatuhan sesuatu dari atas dalam bentuk kawat kecil dari logam, itu tidak boleh menyambungkan antara bagian aktif di dalam dengan di luar, sehingga orang kalau kena kawatnya itu bisa setrum. Ya. Jadi ini syaratnya lebih ketat lagi daripada IP2X tadi, tapi hanya untuk bagian horizontal, bagian atas horizontal dari casing tadi itu. Ya. Makanya kalau Anda lihat tadi ada lubang untuk ventilasi, pasti bukan di bagian atas dia, pasti di bagian sampingnya. Dengan asumsi nggak ada kawat kelempar dari samping gitu ya. Kira-kira begitulah. Ya, oke, jadi syarat berikutnya selain IP2X di seluruh casingnya adalah IP4X di bagian atas horizontalnya. Jadi Anda kira-kira sudah punya gambaran, supaya orang nggak kesetrum itu, satu, boleh diberi insulasi dasar bagian aktif, tapi nggak semuanya bisa begitu kan, berarti harus dikasih casing. Tapi casing harus ada syaratnya ya, yang memenuhi syarat keselamatan. Nah, kita lanjut baca di bawahnya. Dia bilang apa? Jika diperlukan untuk melepaskan penghalang atau membuka selungkup, atau melepaskan bagian selungkup, jadi ini yang membedakan dengan insulasi dasar bagian aktif tadi ya. Kalau insulasi dasar bagian aktif yang contohnya kabel tadi, itu kita hanya bisa membuka dengan merusak. Jadi kalau insulasinya kita potong, kita robek, baru kita bisa lihat inti kawatnya kan gitu ya. Nah, kalau selungkup gimana? Nah, kalau kita perlu melepaskan penghalang atau membuka selungkup atau melepaskan bagian selungkup, ada syaratnya. Satu,
kita hanya bisa buka kalau kita punya kunci atau perkakas. Jadi kalau ada casing yang bisa dibuka dengan tangan kosong gitu ya, itu berarti nggak memenuhi syarat, nggak memenuhi syarat. Ya. Karena apa? Kalau kita mau buka syaratnya harus punya kunci atau perkakas. Kita punya kunci dari panel itu atau kita punya obeng gitu ya untuk buka motherboardnya dari panel itu misalnya gitu, casing itu. Ya, itu syaratnya. Atau eh, ini bahasanya setelah diskoneksi supply ke bagian aktif yang diberi proteksi oleh penghalang atau selungkup tersebut. Jadi dia hanya bisa dibuka kalau sudah dimatikan, gitu. Ya. Dan pemulihan supply hanya dimungkinkan setelah penggantian atau penutupan balik penghalang atau selungkup. Dan dia hanya bisa dinyalakan kalau sudah ditutup lagi, gitu. Ini namanya interlock, ya. Interlock, saling mengunci, gitu. Jadi nanti di tempat-tempat yang misalnya pengujian tegangan tinggi atau lain yang berbahaya itu ada istilahnya interlock. Saya nggak bakal bisa nyalakan peralatan di dalam sebelum pintunya saya tutup, gitu. Saya tidak akan bisa apa? Saya tidak akan bisa apa? Gimana mau ya? Bisa juga, ya intinya gitu tadi. Jadi kita hanya bisa buka pintu, kalau listriknya sudah dimatikan. Ya, jadi kita hanya bisa buka pintu, bisa buka casingnya itu hanya kalau listriknya sudah dimatikan. Atau kalau kita begitu buka pintu langsung mati listriknya. Gitu, itu namanya interlock. Ya. Selama pintunya masih terbuka, kita nggak akan bisa nyalakan. Kayak itulah ya, kayak apa? Motor matic gitu ya. Kalau standarnya atau jagangnya belum diangkat nggak bisa nyalain, kira-kira gitu ya. Ya, ya itu namanya interlock ya. Oke. Atau di sini dikatakan jika ada penghalang antara yang memberikan tingkat proteksi sekurang-kurangnya IPXXB atau IP2X. Ini contohnya kayak misalnya kita buka panel, Bu panelnya nggak kekunci gitu. Berarti kan dia nggak memenuhi syarat yang nomor 1 kan? Harusnya kan kita hanya bisa buka dengan kunci atau perkakas. Nah, tapi begitu kita buka panelnya, oh di dalamnya ada mikanya gitu, bukan mika sebenarnya. Ya ada plastik, bukan plastik ya, kacanya mikanya untuk menghalangi antara kita dengan komponen listrik di dalam itu. Nah itu, tapi komponen penghalang tadi itu harus juga tingkat proteksinya minimal IP2X, artinya jari kita nggak bisa masuk tuh, harusnya begitu. Ya. Oke ya, jadi syarat dari penghalang atau selungkup tadi, 1, hanya bisa dibuka kalau kita punya kunci atau perkakas. Atau kalau dia interlock, nggak begitu kita buka langsung mati tuh listriknya. Ya. Atau kita nggak bakal bisa buka sebelum matikan listrik, kayak gitu. Atau bisa dibuka casingnya, tapi di dalamnya tetap ada penghalangnya dengan IP2X juga. Ya, mudah-mudahan terbayang maksudnya. Oke, kalau di lampiran A tadi ada proteksi insulasi dasar bagian aktif dan juga proteksi yang kedua dengan penghalang atau selungkup. Maka di lampiran B ini ada proteksi dengan cara apa? Dengan rintangan dan penempatan di luar jangkauan. Jadi lampiran B ini juga masih proteksi dasar, ya. Proteksi dari sentuh terhadap bagian aktif yang bertegangan. Ya. Bedanya apa lampiran A dengan lampiran B? Oke, jadi penerapannya dari rintangan dan penempatan di luar jangkauan ini, hal ini untuk penerapan dalam instalasi dengan atau tanpa proteksi gangguan yang dikendalikan, kuncinya di situ, yang dikendalikan atau disupervisi oleh personil terampil atau terlatih. Ya, jadi jenis proteksi ini hanya digunakan untuk area yang dikendalikan atau disupervisi oleh personil terampil atau terlatih. Personil terampil atau terlatih ini kalau di IEC bahasanya qualified person gitu ya. Qualified di sini nanti ada definisinya, kalau kita cari definisinya itu kira-kira orang yang mengerti listrik dan juga mengerti keselamatan. Sudah di training untuk listrik dan untuk keselamatan. Nah, baru kita bisa pakai jenis proteksi rintangan atau penempatan di luar jangkauan. Jadi kita lihat seperti apa.
Yang pertama rintangan ini. Nah, rintangan bedanya apa gitu? Rintangan dapat dilepas tanpa menggunakan kunci atau perkakas. Jadi kalau tadi selungkup itu kita harus punya kunci, harus punya perkakas. Tapi kalau rintangan ini kita bisa lepas tanpa menggunakan kunci atau perkakas, tapi harus aman. Sehingga tercegah lepasnya rintangan secara tidak sengaja. Contoh paling mudahnya apa ya? Ya pagar lah, pagar kisi-kisi gitu ya. Uh, Kuncinya kira-kira gini. Ini nih, rintangan dimaksudkan untuk mencegah sentuh tak sengaja dengan bagian aktif, tapi tidak mencegah sentuh sengaja dengan cara menghindari rintangan secara sengaja. Bacanya susah ya. Saya ulangi. Rintangan dimaksudkan untuk mencegah sentuh tak sengaja dengan bagian aktif, tetapi tidak mencegah sentuh sengaja dengan cara menghindari rintangan secara sengaja. Jadi kalau kita jalan-jalan di pinggirnya apa tuh gardu induk misalnya gitu ya, di area gardu induk ada banyak macam-macam tuh peralatan di dalam tuh. Nah itu kita lewat di sebelah pagernya gitu, kepleset kan misalnya. Nah ini kita tercegah dari sentuh tak sengaja ya, terhadap bagian aktif. Tapi kalau kita panjat pagernya masuk gitu, ini kan sengaja ya. Nah ini nggak bisa mencegah dia rintangan itu. Kalau selungkup tadi kan kunci perkakas gitu kan, kita mau sengaja juga susah kan, kecuali kita punya obeng gitu. Nah ini kita nggak punya kunci, nggak punya perkakas, manjat aja dikit udah bisa masuk gitu. Nah itu sengaja, kalau emang sengaja pengen nyentuh gitu ya bagian listriknya tadi. Oke, jadi rintangan ini tidak dimaksudkan untuk mencegah sentuh yang sengaja tadi. Ya. Oke, ini artinya apa? Oh, benda itu tidak diinsulasi dasar, tidak apa-apa gitu ya. Tidak diberi casing, tidak apa-apa. Boleh diberi pagar kan gitu. Beri pagar. Tapi kalau di puil yang baru ini sebetulnya syaratnya hanya untuk area yang disupervisi oleh personel terampil. Ya. Jadi nggak boleh kalau misalnya di kampus terus ada panel tidak terkunci di area umum lah ya. Di area umum ada panel tidak terkunci. Di dalamnya nggak ada penghalangnya juga, kita bisa langsung pegang peralatan listrik bertegangan, murbaut yang bertegangan itu, tapi dikasih pagar gitu, kasih pagar, ya nggak boleh sebetulnya, karena asumsinya bisa jadi ada orang gila gitu ya, ada orang gila yang mau manjat nyoba pegang gitu lah, kira-kira begitu. Oke, jadi proteksi dasar yang ketiga ini adalah rintangan. Proteksi berikutnya adalah dengan penempatan di luar jangkauan. Jadi dia nggak bisa diinsulasi dasar, nggak bisa di casingin, mau dipagerin susah, maka salah satu caranya adalah menempatkan di luar jangkauan. Contoh paling mudah itu sutet itu. Saluran udara tegangan ekstra tinggi itu dari Python ke Surabaya itu kan nggak ada pagernya ya. Nggak ada pagernya, di insulasi juga enggak, itu kalau ada kabelnya itu tidak berinsulasi itu terbuka itu bertegangan, di casingin juga enggak kan gitu, dipagerin juga enggak ya, dari Python sampai sini gitu, tapi dia ditempatkan di luar jangkauan ya. Jadi sekali lagi sama seperti lampiran B yang pertama tadi, rintangan dia hanya dimaksudkan untuk mencegah sentuh tak sengaja dengan bagian aktif, termasuk kalau ada ada walaupun ada rintangan ya, tapi di dalamnya itu tingkat proteksinya kurang dari IP2X tadi, jadi masih bisa masuk gitu tangannya. Nah ini tetap harus diberi di luar jangkauan. Jadi persyaratannya mintanya 2,5 meter ya, 2,5 meter. Tidak boleh lebih lebih tangan, mudahnya tangan nggak bisa menjangkau lah, kira-kira gitu. Ya. Tapi tentunya kalau saluran udara tegangan tinggi itu ada ininya lagi, ada apa namanya? Ada syaratnya lagi. Jadi WHO itu ada syaratnya, kalau tegangan sekian itu tingginya berapa, tegangan sekian tingginya berapa. Yang terkait kekhawatiran induksi magnet lah gitu ya, gelombang elektromagnet gitu. Nah ini kira-kira ilustrasi zona jangkauan tangannya ini. Jadi kalau es itu
bagian bertegangan yang IP-nya kurang dari 2x, maka nggak boleh lebih dari ini, gitu ya. Artinya tadi tangan kalau masuk pun nggak bisa inilah, nggak bisa terjangkau, kira-kira begitu. Oke, jadi ini lampiran A dan lampiran B tentang proteksi dasar. Oke, kalau kita kembali ke atas lagi, ke halaman awal dari bagian 4.1, maka kita ingat dia minta apa? Proteksinya adalah kombinasi dari proteksi dasar dan proteksi gangguan. Kita sudah kenal proteksi dasar tadi kan, ada insulasi dasar bagian aktif, ada penghalang atau selungkup, ada rintangan, kemudian ada juga jarak di luar jangkauan gitu ya. Nah, proteksi gangguan yang mana, Bu? Jadi di sini, kalau kalau dulu dipisahkan modelnya proteksi dasar dan proteksi gangguan, kalau di PUIL 2011 sekarang ini tingkat proteksi, tindakan proteksi yang diizinkan ada ini. Bentar. Oke, kalau Anda ingat di BKI, kita jelaskan ini sebagai proteksi gangguan ya. Jadi memang ini proteksi gangguan, tapi nanti kalau kita lihat di ayat 411, ayat 412 dan seterusnya ini, maka misalnya ada insulasi double atau diperkuat gitu ya. Double insulated, insulasi ganda gitu. Nah, ini nanti dia juga minta proteksi dasarnya. Nah, jadi kombinasi dari proteksi gangguan yang ini, yang saya kotaki ini, dan proteksi dasarnya masing-masing. Saya nggak menjelaskan detail ya di sini, agak banyak soalnya. Kita lihat satu contoh misalnya. Nah, ini contohnya di 412 dijelaskan tentang tindakan proteksi dengan insulasi double atau diperkuat, gitu ya. Nah, di sini di dalamnya ya ini tetap proteksi dasar diberikan oleh insulasi dasar. Nah, berarti dia mintanya proteksi dasarnya adalah menggunakan insulasi dasar bagian aktif. Pilihannya di lampiran A tadi itu dia minta yang pertama. Jadi tolong tetap diberi proteksi dasar, diberikan proteksi dengan insulasi dasar bagian aktif. Nah, kemudian proteksi gangguannya baru dijelaskan berikutnya. Nah, di sini ada persyaratan-persyaratannya. Jadi kalau Anda mau pakai jenis tindakan proteksi yang ini, maka Anda harus memenuhi syarat dari permintaan dari tindakan proteksi tersebut, baik untuk proteksi dasarnya maupun proteksi gangguannya. Nah, seperti ini kira-kira tadi ya, persyaratan untuk proteksi dasar dan proteksi gangguan gitu. Jadi dia minta insulasi dasar bagian aktif, kemudian dia juga minta perlengkapan listrik mempunyai insulasi double atau diperkuat gitu. Perlengkapan listrik kelas 2. Nah, atau ini pernah kita bahas sebelumnya kan ya. Jadi identifikasi simbolnya seperti ini. Coba dilihat di charger HP coba misalnya, atau charger laptop. Kalau Anda menemukan lambang seperti ini, saran saya coba dilihat sekarang ya. Maka ini adalah menggunakan tindakan proteksi dengan insulasi double gitu ya. Dia juga harus memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam situ ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh lainnya kalau kita milih tindakan proteksi dengan separasi listrik gitu. Dulu sudah pernah dijelaskan contoh separasi listrik itu dengan safety trafo gitu ya. Jadi separasi listrik ini memang proteksi untuk gangguan, proteksi untuk sentuh tak langsung gitu. Tapi di PUIL sekarang dia menjelaskan sebagai kombinasi dari keduanya. Jadi kalau kita memilih tindakan proteksi dengan separasi listrik, maka tolong penuhi juga proteksi dari sentuh langsungnya bagaimana, maka proteksi sentuh tak langsungnya pakai separasi listrik. Kira-kira gitu. Jadi nggak bisa sembarang milih, oh pokoknya saya proteksi dasar mau milih yang ini, proteksi gangguan saya mau pilih yang ini gitu. Kalau dulu kan begitu ya, kalau di yang sekarang nggak. Jadi kalau Anda mau pilih proteksi sentuh tak langsung dengan separasi listrik, maka proteksi dasarnya boleh pilih ini misalnya. Boleh pilih pokoknya insulasi dasar bagian aktif atau dengan penghalang selungkup sesuai lampiran A. Ya, kan beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi kan di insulasi dasar tadi kan, double insulation yang atas tadi itu kan dia hanya minta proteksi dasarnya dengan insulasi dasar bagian aktif. Tapi kalau yang ini, Anda boleh pilih pakai yang ini, pakai yang insulasi dasar bagian aktif atau pakai yang menghalang atau selungkup, kemudian ditambahin lagi dengan proteksi gangguannya dengan separasi listrik. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan nggak sulit. Tapi memang kalau baca sendiri agak sulit ya. Ini mudah-mudahan ada gambarnya sedikit untuk memahami maksudnya gimana sih ini PUIL itu. Ya, jadi ada
Ada proteksi dasar, kemudian ada proteksi gangguan, tapi permintaannya adalah kombinasi dari keduanya. Yang terakhir adalah proteksi tambahan. Ya, mudah-mudahan Anda sudah kenal juga, insya Allah pernah tahu GPAS, Gawai Proteksi Arus Sisa, ini ILCB atau RCCB ya. Anda sudah pernah nyoba ngerangkai, ya kan? Nah, ini akan ngetrip kalau ada arus bocor, kan gitu ya. Ya, dengan ukuran berapa? Kalau ada arus bocor yang melebihi 30 mA, dia akan putus atau trip, ya, ingat ya. Itu namanya proteksi tambahan dengan GPAS. Jadi nama lainnya, nama standar nasionalnya dari ILCB, Earth Leakage Circuit Breaker, itu adalah GPAS ya. Gawai Proteksi Arus Sisa. Ada lagi namanya Ikatan Ekipotensial Proteksi Suplemen. Ini kalau bahasa Inggrisnya nyebutnya bonding, ya, bonding. Jadi menyambungkan antara dua buah benda logam sehingga tidak ada beda tegangan. Kalau nggak ada beda tegangan berarti kan nggak nyetrum ya, nggak nyetrum. Jadi ini agak beda dengan grounding. Kalau grounding itu masukkan ke tanah sehingga harapannya 0, tapi kalau bonding itu menyamakan dua buah benda logam sehingga tegangannya sama, ya, tegangannya sama. Oke, insya Allah itu saja perkenalan kita dengan PUIL, proteksi untuk keselamatan. Kita hanya lihat di bagian 441, proteksi terhadap wujud listrik ya. Sebetulnya ada lagi di 442, proteksi terhadap efek termal ya. Kemudian ada lagi proteksi terhadap arus lebih ya. Oke. Dan yang terakhir, proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik ya. Oke, nanti kalau belajar lebih dalam lagi, tapi sementara kita kenalan dengan yang tadi dulu, bagian 441, proteksi dari kejut listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.